selamat siang, selamat datang kembali di channel kita, channel The Mechanic Feel. Salam kreatif dan inovatif dari saya, Wahyu Rahmanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini untuk persiang ini kita cuacanya sedikit gerimis teman-teman ya, tapi kita tidak ada tetap bersemangat lah mas saya untuk berbagi edukasi tentang seputar dunia alat berat. Nah, untuk persiang ini kita ada di unit PC 400 ya. Ini ada problem reseal control valve ya teman-teman ya. Ini udah turun karena ada kebocoran dan ada attachment boom yang tidak normal ya, boom lower. Gerakannya kadang lengket-lengket. Ternyata ada problem kerusakan pada holding spool boom valve tersebut. Nah, oke. Untuk persiang ini saya akan menjelaskan tentang hidrolik pump ya. Mungkin sudah pernah ya kita review tentang hidrolik pump PC 400, tapi kita akan jelaskan lagi, kita review ulang lagi ya. Nah, saya akan menjelaskan sistem dari kerja dari komponen hidrolik pump ini ya. Nanti bagaimana dan problem-problemnya ya bagaimana. Saya akan mulai dari sekarang ya. Ini di depan saya udah ada komponen hidrolik pump untuk PC 400. Nah, ini sudah tahu ya mungkin teman-teman ya, ini bagian pompa depan atau front pump dan ini bagian rear pump ya. Nah, untuk urutan hose-hostnya juga udah banyak yang tahu juga ya. Ini adalah hose main pressure ya untuk rear pump, dan sini untuk front pump. Ini akan menuju ke kontrol valve bagian sini yang dekat di di reducing valve ya, dan ini di bagian tengah merger divider valve ya untuk front pumpnya ya. Oke, lanjut untuk di sini ada hose PLS 1 dan PLS 2. Maksudnya PPS 2 dan PPS 1 di sini ya. Yang untuk di sini ada PLS ya bagian sini. Nah, oke, mungkin juga sudah tahu semua juga untuk fungsi-fungsinya ya. Apa itu PLS, apa itu PPS ya. PLS adalah pressure load sensing, PPS adalah pressure pump sensing ya, dan juga ada PR atau pressure reducing di sini ya. Nah, itu berperan masing-masing ya untuk fungsinya. Untuk PR itu adalah pressure reducing valve yang mendapatkan inputan dari reducing valve yang menuju ke sini sebagai inputan dari LS EPC dan PC EPC ya, agar mengatur regulasi sudut pompa secara proporsional ya. Nanti yang satunya kan menuju ke situ ya teman-teman ya, ke solenoid solenoid aktuator ya, di yang 8 solenoid ya, dari A7 sampai A1 sampai A8 itu. Nah, itu juga dapat sumber atau inputan dari PRV atau pressure reducing valve. Oke. Nah, lanjut di sini adalah PPS 2 dan di sini PPS 1. Ini mendapatkan inputan dari kontrol valve di bagian belakang, tepatnya di tengah merger divider valve, dan di atas di head control valve ya. Itu sebagai pengatur sudut pompa agar dia ke titik maksimum di saat engine di running atau di cranking ya, agar mengurangi engine tidak terbebani ya. Karena sudut pompa di saat engine off ini adalah maksimum, ketika engine running maka pressure PPS ini yang akan menyudutkan mengembalikan sudut yang maksimum tadi ke minimum, karena dia melawan kekuatan spring si servo piston ya. Oke, yang untuk yang terakhir yang di sini ada PLS ya, ini akan mengatur regulasi sudut pompanya lagi menuju titik maksimum lagi ya. P1 dan P2 nya ada di sini ya. Nah, P1 P2. Nah, itu di saat attachment digerakkan sampai relief, itu yang ini yang mengaturnya ya. Ini mendapatkan inputan dari PLS valve yang ada di depan kontrol valve. Oke, dan ini juga ada hose return ya, ini lari ke tangki teman-teman. Oke, saya akan jelaskan sedikit problem-problem ya apabila ada mengalami hidrolik low pressure, low speed ya, seperti itu ya. Cuma kita akan ngomong ke standar value dulu. Kalau standar value untuk PC 400 ini adalah di main pressure-nya ya, kita patokan di relief travel ya, karena standar value-nya itu diambil dari shop manual di situ ya.
Jadi di relief treble itu harus dapat di 380 plus 30 dan minus 10 untuk main pressure front pump dan rear pumpnya seperti itu. Dan untuk unload pressure-nya itu dijaga di 40 kilo. Jadi 39 ya, 39 sampai 40 kilo 443 lah ya, seperti itu untuk standar value dari shop manual ya. Kalau di bawah nilai itu atau tidak imbang, itu ada bisa problem di bagian bagian unload valve-nya, yang di bagian kontrol valve-nya ya. Atau di bagian servo piston di bagian sini teman-teman. Tapi untuk adjacent di bagian PC valve-nya. Nah, ini ada satu untuk front pump dan ini untuk rear pump-nya ya. Nah, cara ceknya gimana ya? Kita akan berpatokan pada ini ya, sub manual tadi, tapi kita bisa kita baca di monitor. Untuk start awal dia pressure-nya itu dinamakan unload pressure. Di low idle kita buka menu pemantauan ya untuk standar pressure-nya ya. Nanti kita masuk ke tekanan pompa depan dan pompa belakang, maka itu akan terbaca di situ di nilai rendahnya tadi harus ada 39 ataupun 40 kg. Nah, itu standar yang diizinkan dari shop manual. Apabila dia berkurang misalkan hanya 20 ya, separuhnya dari 40, nah itu bisa ada problem di bagian sini. Ini ada PC valve ya di sini ya. Nah, ini di dalamnya ini ada seal ya, atau backup seal yang akan intinya inputan awal dari pressure standby ya. Ini dinamakan unload pressure itu berasal dari sini di dalam PC valve ini. Nah, ini apabila tidak tercapainya si pressure unload, misalkan hanya di 20, yang bagian pompa depan dan pompa belakang misalkannya dapat 40, itu bisa kita adjust di bagian sini teman-teman. Kita kendorkan kunci 46 ini, kita kendorkan, baru kita kencangkan di bagian L yang besar ini ya. Ini kita kencangkan naik sehingga sampai tercapai nilai standar dari unload pressure tersebut. Nah, itu hanya untuk apabila problemnya di unloadnya yang tidak tercapai. Nah, misalkan udah kita ganti unload pressure yang di bagian kontrol valve aman, kita bisa adjust di sini teman-teman untuk menyamakan unload pressure antara pompa 1 dan pompa 2 ya. Kita kendorkan ini, baru kita naikkan L-nya ini ya. Kita putar ke kanan, kita baca di monitor lagi sampai tekanan kedua pompa ini sama di 40 kg per cm persegi. Seperti itu ya. Nah, beda lagi kalau penyetelan high pressure atau maksudnya flow rate. Kalau flow rate atau laju aliran kita bisa kendorkan di sini. Kita kendorkan di lock nut yang bagian depannya ini, kita kendorkan ya. Ini maaf sedikit ada hujan ya. Jadi kurang maksimal. Jadi kita kendorkan, baru ini kita keluarkan. Nah, ini udah keluar teman-teman. Ini agak banyak. Jadi ya, kemarin memang kita ada ada penyetingan untuk flow rate-nya kurang, jadi kita naikkan sedikit karena sudah ada internal leak dari sistem dari servo piston inilah. Sudah ada kebocoran di bagian sealnya ya, atau springnya yang melemah di dalamnya sehingga flow rate tidak tercapai. Seperti itu ya teman-teman. Ini tugas ini ngapain sih gitu. Nah, kalau kita kendorkan seperti ini, satu lagi ya, entah dari internal leak dari servo piston ataupun komponen di bagian front pumpnya udah ada mengalami keausan ya di bagian piston pumpnya ya, seperti itu, sehingga terjadi internal leak lah, intinya loss pressure lah, seperti itu. Nah, ini bisa kita kendorkan, baru kita keluarkan nut yang di sini, kunci L ini juga ini ya. Ini kita kendorkan dan ini kita keluarkan begini ya. Ini standarnya kalau sebenarnya di kalau kita buy di unit ya yang baru itu ada di 3 drat. Nah, ini sudah keluar di 4 drat teman-teman ya. Lebih nih ya 4 drat lah, 4 drat ini. Jadi ini udah kita keluarkan kemarin karena kita tercapainya flow rate. Nah, ini ngapain sih? Nah, gitu. Jadi ketika ini semakin keluar begini, maka sudut pompa itu udah diatur miringnya, udah dilebihkan lagi ya, sehingga ketika nanti kerjanya pompa ini bekerja, maka sudutnya lebih maksimum lagi karena udah kita geser manual ya. Yang tadinya titiknya maksimumnya sekian, kita geser ke sekian, sehingga
akan menambah laju aliran flow rate ya, atau laju aliran daripada si pompa ini. Jadi kalau kita ngomong-ngomong masalah aliran dan pressure itu berbeda ya teman-teman ya. Kalau aliran atau flow rate ya, atau laju aliran itu akan berhubungan dengan speed. Jadi ada pressure, ada flow rate. Nah, kalau pressure itu diasumsikan ke power atau ke kekuatannya. Jadi kalau kurang pressure-nya, maka powernya juga akan kurang. Tapi kalau kurang flow rate-nya, maka laju daripada attachment atau laju speednya itu akan berkurang. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita menggeser servo piston itu adalah menambah aliran atau laju aliran. Kalau kita menambah main relief ya, itu adalah kita menyetel tekanan. Jadi powernya kita naikkan ya, seperti itu teman-teman ya. Mungkin bisa dimengerti ya. Itu salah satu problem apabila terjadi problem di unload pressure yang tidak tidak tercapai ataupun ada deviasi ya, perbedaan antara pompa 1 dan pompa 2 nya teman-teman ya. Kalau ngomong perbedaan pressure, relief pressure bisa main pressure untuk relief track ya. Kita asumsikan kalau kita melakukan measurement atau pengukuran, itu bisa kita adjust di di main relief valve-nya atau seperti itu. Jadi berbeda ya, adjust flow rate dan adjust pressure. Nah, seperti itu ya. Oke, ya mungkin itu aja teman-teman ya untuk siang ini. Karena ini suasananya hujan juga, saya tetap semangat dalam berbagi atau ilmu atau share untuk seputar dunia mekanik alat berat ya, yang mudah-mudahan bermanfaat untuk sobat kreatif dan inovatif. Ya, selalu dukung channel ini ya teman-teman ya, channel kreatif, channel The Mechanic Feel. Semoga kedepannya bisa selalu memberikan tutorial-tutorial yang bermanfaat untuk sobat semua ya. Dan doakan semoga selalu berkembang channel ini ya, dan bisa bermanfaat untuk sobat kreatif dan inovatif, untuk semuanya lah, semua masyarakat di Indonesia ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selalu semangat pagi.